Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andriani Mahenda Putri dengan NIM 1901111064. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Perencanaan Operasional Perjalanan Wisata dengan dosen pengampu Ibu Nur Arini Yulia SSTM Par. Dan pada pertemuan kali ini saya membuat presentasi ini guna memenuhi ujian tengah semester. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prosedur penanganan pelaksanaan tur. Prosedur penanganan pelaksanaan tur. Prosedur penanganan pelaksanaan tur dilakukan secara bertahap. Tahapan yang pertama yaitu dapat berubah-ubah tergantung kebutuhan dan kondisi, tetapi mutlak harus berawal dari tahap pertama booking registration. Tahap kedua yaitu tahapan itu dapat sekaligus dikerjakan hanya dalam satu pekerjaan. Namun, kandungannya berisi seluruh tahapan penanganan pelaksanaan yang diperlukan. Untuk tahapan proses tur reservasinya sendiri, tur organizer harus memposisikan pekerjaan pada proses tahapan penanganan dengan perusahaan lain yang dapat dikerjakan secara tepat dan akurat. Dengan kemajuan teknologi melalui kerja dengan sistem komputer, hasil tersebut akan mudah tercapai. Sumber inti dalam pekerjaan tersebut adalah database wisatawan yang diperoleh pada proses booking registration. Kemudian, prosedur tahapan booking registration dalam penanganan pelaksanaan tur. Registrasi dalam tur sering disebut booking, yaitu suatu tindakan pencatatan tetapi dapat berarti merupakan pemesanan atau pernyataan persetujuan untuk mengikuti produk paket wisata yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Tour organizer bertugas mempersiapkan tur dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tur. Kemudian, prosedur tahapan booking registration dalam penanganan pelaksanaan tur. Proses registrasi dapat dilakukan bertahap hanya dalam satu proses pekerjaan. Registrasi atau booking dapat dilakukan dengan cara pergi langsung ke tur, atau jika tidak, Anda dapat melakukannya secara tidak langsung melalui perusahaan lain baru disampaikan ke tour organizer untuk dilaksanakan. Kemudian, jenis-jenis tour booking itu sendiri terbagi atas dua. Yang pertama, tentative booking atau booking secara block system, yaitu jumlah peserta tour dan nama peserta yang belum pasti. Yang kedua yaitu fixed booking. Booking dibuat berdasarkan jumlah peserta yang pasti dengan nama-nama dari peserta tour. Kemudian ada media booking tour, yang dapat berupa disampaikan dengan lisan atau surat. Yang kedua, melalui telepon, SMS, dan internet, atau yang ketiga, jaringan online, sistem komputer. Selanjutnya kita akan membahas tentang borang booking tour. Ada dua jenis bentuk dari borang tour. Yang pertama borang untuk satu orang sebagai pengisi boring, dan yang kedua ada borang untuk banyak orang, pengisi satu orang atas nama beberapa orang lain. Kemudian ada reservasi. Tahap reservasi ini merupakan proses setelah booking registration, yaitu di mana proses reservasi ini untuk fasilitas komponen paket wisata. Komponen paket wisata berada di luar perusahaan tour organizer karenanya akan menimbulkan masalah resiko keuangan bagi tour organizer. Dan untuk mengurangi resiko keuangan tersebut, banyak tour organizer memuat pembayaran tour setelah selesai proses tahapan booking registration dalam penanganan penyelenggaraan paket wisata. Nah, ada dua bentuk nih pembayaran tour setelah proses booking registration. Yang pertama, pembayaran penuh yaitu full advance payment, seluruhnya dilunasi sebelum tour berjalan. Dan cara yang kedua yaitu pembayaran dicicil, installment payment. Pembayaran dicicil mengikuti perkembangan hasil proses tahapan penanganan pelaksanaan perjalanan paket wisata dengan memberikan DP di awal. Kemudian, ada proses reservasi tur. Reservasi dalam pelaksanaan perjalanan pariwisata merupakan sebuah proses yang dilakukan tour organizer untuk memenuhi semua permintaan wisatawan dengan seluruh kelengkapan produk paket wisata. Dalam penanganan pelaksanaan paket wisata dikenal bentuk reservasi. Yang pertama, mechanic reservation. Apa itu mechanic reservation?
Reservasi yang dilakukan tur operator kepada perusahaan pariwisata pemasok komponen paket wisata yang dilakukan sebelum paket wisata dibeli wisatawan. Jadi, reservasi merupakan persiapan pembentukan produk paket wisata. Yang kedua ada tour reservation, yaitu reservasi yang dilakukan tour organizer kepada perusahaan pariwisata pemasok komponen paket wisata dilakukan setelah pekerjaan dibeli oleh wisatawan. Kebutuhan komponen jelas diperoleh dari reservation ini. Selanjutnya ada proses reservasi yang terdiri dari bermacam proses menimbulkan posibilitas hasil dari proses. Jadi, setelah terjadinya banyak reservasi, ada tiga kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, ada kemungkinan konservasi itu dapat diterima, yaitu confirm, atau yang kedua, konfirmasi tidak dapat diterima, non-confirm, dan yang ketiga, adanya perubahan, revision. Yang ketiga, selanjutnya, menurut sistem reservasi ada dua bentuk room reservation system dan seat reservation system. Room reservation system yaitu hotel, restoran, dan outlet hotel, cruise venue untuk MICE. Sedangkan seat reservation yaitu sistem yang yaitu kereta api, train, monorail, bus atau coach, sightseeing bus, bus reguler, taksi, and banyak ya, ada kapal, kapal wisata, airline, seperti itu. Kemudian sistem proses reservasi sendiri itu terbagi atas dua bentuk. Yang pertama reservasi secara manual. Jadi teman-teman, reservasi secara manual ini bisa berbentuk surat biasa atau surat bisnis, bisa juga berbentuk surat borang, reservation form letter, yang ditentukan atas persetujuan perusahaan perjalanan dengan hotel. Nah, selanjutnya ada sistem reservasi dengan sistem komputer. Proses reservasi melalui sistem komputer memiliki hasil observasi yang tepat dan akurat, yang terdiri dari passenger atau client tour. Yang kedua ada terminal trip, perusahaan perjalanan yang menerima kontak reservasi. Yang ketiga ada komputer center atau komputer pusat, di mana tempat pengolah data reservasi. Jadi kumpulan file dari fasilitas penjualan terminal akan terhubung dengan secara online dengan komputer centernya. Kemudian teman-teman, ada juga media yang dipakai dalam proses reservasi tur dalam penanganan pelaksanaan tur paket wisata, yaitu ada kontak personal yang masih dilakukan melalui pertemuan orang yang mewakili wisatawan dan tur operator. Yang kedua, melalui telepon atau SMS. Sebaiknya ditindaklanjuti dengan surat atau email. Yang ketiga, melalui surat biasa, eh, surat barang reservasi yang dikirim melalui email. Baik teman-teman, selanjutnya semua reservasi tur yang bersumber dari booking registration ini mempunyai sumber data yang menyangkut jadi data reservasi itu teman-teman itu tuh harus ada nama ya. Yang kedua ada fasilitas atau pelayanan yang akan diminta dengan kuantitas dan kualitas. Yang ketiga ada jadwal penggunaan, kapan kapan mulainya dan kapan selesainya perjalanan itu. Yang keempat, jumlah konsumennya yang dilayani dengan persyaratannya. Yang kelima, pembayaran atas tur yang ditawarkan. Selanjutnya, reservasi fasilitas hotel sebagai komponen paket wisata. Jadi, hotel menyediakan reservasi, yaitu reservasi melalui telepon dan surat email. Reservasi melalui email harus dilakukan tuntas sampai tercapai hasil akhir proses evaluasi, yaitu berupa status confirm. Dan yang kedua, reservasi melalui sistem komputer. Pengisian reservasi yang dilakukan secara online, sehingga hasilnya berupa status reservation confirm yang langsung diperoleh. Tidak seperti melalui telepon atau email yang harus terus-terus dikonfirmasi sampai um, statusnya berubah menjadi confirm ya. Tapi yang melalui sistem komputer ini terkesan lebih praktis begitu. Lanjut yang ketiga,
Baik teman-teman, kita lanjut ke yang nomor 3, yaitu reservasi fasilitas transport. Sebagai komponen paket wisata, sistem proses reservasi transportasi dapat dilakukan melalui proses manual dan proses sistem komputerisasi. Yang keempat, reservasi transport dengan proses manual yang dilakukan melalui media surat email. Untuk kebutuhan transportasi lokal, proses reservasi melalui surat masih dilakukan. Dan bila menggunakan proses manual, harus selesai sampai ada jawaban konfirmasi atas pemesanan. Jika tidak, Anda bisa terus men-follow up reservasi tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya tentang reservasi transportasi dengan proses komputer. Salah satu sistem komputer yang dipakai bagi reservasi transportasi adalah komputer reservation system. Dasar fase airline makin berkembang dengan sistem komputer yang dapat memberikan informasi mengenai yang pertama, jadwal penerbangan, kedua, harga yang beraneka ragam, harga yang bisa ditawarkan. Yang ketiga, kelas layanan. Yang keempat, akomodasi hotel. Dan terakhir banyak hal lainnya. Kemudian, perangkat lunak sistem reservasi ini disebut Computerization Reservation System atau disingkat CRS. Perusahaan perjalanan sebagai CRT, Computer Reservation Terminal, melalui CRS dapat menerbitkan tiket sendiri dengan membuka password yang disepakati CRS. Hasil yang diperoleh tentunya tiket printout reservation, perusahaan penerbangan, bahkan saat ini bisa sampai kepada pelayanan boarding pass. Central Reservation utama dalam International Airline yang banyak dioperasikan di Indonesia antara lain Amadeus, Abacus, Galileo, Sabre, Apollo, dan lain-lain. Pada sistem hotel sendiri atau pemesanan tiket biasanya menggunakan pengejaan abjad untuk memperjelas eh, cara pengejaan spelling dari huruf abjad. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil presentasi yang dapat saya jabarkan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit ilmu kepada teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.